Sebuah kapal tunda terbalik dan tenggelam di perairan Filipina usai diterjang ombak. Sejumlah awak kapal pun melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Para awak kapal melompat menyelamatkan diri saat kapal tunda terbalik dan tenggelam diterjang ombak di lepas pantai Botolan, Provinsi Zambales, Filipina. 10 ABK loncat ke laut beberapa saat sebelum kapal terbalik dan tenggelam. Ke-10 orang ABK yang meloncat berhasil diselamatkan oleh tim penyelamat yang tiba di lokasi usai menerima laporan. Lebih dari 22.000 hektar hutan di Tolima, bagian tengah barat Kolombia, terbakar. Teknologi dan militer digabungkan usai keadaan darurat membesar. Helikopter UH-60 dan pesawat tanpa awak terlihat bergerak berjibaku memadamkan api. Identifikasi titik api aktif dan titik panas dilakukan dengan menggunakan sistem elektrooptik. Kebakaran tersebut juga menyebabkan kerusakan pada rumah, tanaman, dan hewan ternak di sejumlah kota. Banyak keluarga yang terkena dampak dan mengalami kerugian ekonomi akibat dampak pada lahan produktif dan padang penggembalaan. Pasca teroris Israel serang pangkalan udara Abu al-Duhur Idlib, Suriah, Turki kerahkan ratusan kendaraan lapis baja dan puluhan tank baja. Zionis Israel mendapat tanda bahaya baru dari meningkatnya aktivitas militer Turki di Suriah. Turki mulai mengerahkan 250 kendaraan lapis baja dan 20 tank ke Suriah Selatan. Pengarahan tersebut menjadi sorotan karena berlangsung setelah Israel melancarkan serangan udara ke Suriah. Ketegangan antara Turki dan Israel meningkat setelah jet tempur Israel melancarkan 8 serangan udara ke pangkalan udara Abu al-Duhur di Idlib, Suriah. Turki memperkuat posisinya dengan memindahkan pasokan logistik dengan senjata berat ke Suriah. Ketegangan antara Turki dan Israel meningkat setelah jet tempur Israel melancarkan 8 serangan udara ke pangkalan udara Abu al-Duhur Idlib, Suriah. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan tidak akan mentolerir kehadiran militer Turki yang memperluas ke arah selatan Suriah. אנחנו לא נסבול התבססות צבאית טורקית שיורדת דרומה, כי היא מאיימת עלינו. את זה העברנו באופן כללי. עכשיו אנחנו ראינו שיש כוונה של טורקיה להתבסס בשדה תעופה דרומית לקו שלה קרוב לחלב, והעברנו מסר. איך אגדיר לך את המסר? Don't. Atas serangan Israel, Turki dikabarkan memperkuat posisinya dengan memindahkan pasokan logistik dan senjata berat ke Suriah. Selain itu, Turki mengecam keras serangan Israel dan menegaskan komitmennya mendukung Suriah. Amerika Serikat menyatakan keprihatinannya atas eskalasi ini dan mendorong komunikasi antara pihak-pihak terkait untuk mencegah pecahnya perang. Israel terus melancarkan serangan ke Gaza. Kali ini serangan menghantam kamp pengungsi di Gaza Tengah. Serangan mematikan menghantam kamp pengungsi di Gaza Tengah. Serangan Israel ini menewaskan 1 orang dan melukai sejumlah warga Gaza. Tim pertahanan sipil berjuang memadamkan api di lokasi, sementara warga memeriksa puing-puing kamp pengungsi. Saksi mata Nasser Hassan mengklaim Israel menargetkan individu di dekat kamp pengungsi. الصبح تم استهداف أحد الأشخاص بجانب المخيم كان عابر سبيل معلوم والله ما نحن عارفين بعد بساعة اجى أحد الأشخاص اتصلوا عليه قالوا له اخرج كل المكان قبل ساعة كما ترى وتشاهد تم قصف في المكان المستهدف وتم تدمير المخيم بالكامل. هذا المخيم يعود لعائلة واحدة تقريبا حوالي 100 نفر وشيء وهم كلهم متشتتين ومرميين في الشوارع ولا حول ولا قوة إلا بالله. Serangan ini bukan pertama kalinya terjadi meski gencatan senjata telah tercapai. Namun Israel masih terus menyerang Gaza. Warga Gaza pun sudah terbiasa
hadapi teror Israel. Bahkan mereka mengaku hatinya sudah mati. هنا في البراكس العشرين براكس حزروا المنطقة أول ضربة ضربوها صار في شهيد يعني طبعا بس عفناهم 100% وبعد هيك حزروا المكان وزي ما أنت شايف يعني حزروا المكان وطلعوا الناس عادي يعني عادي قلوبنا ماتت قلوبنا احنا بالنسبة احنا عايشين بلا إحساس وبلا روح يعني كل يوم بنواجه الأشياء هذه يعني وين ما كان حنواجه الأشياء هذه احنا بالنسبة لنا خلصنا. Media Palestina melaporkan bahwa serangan Israel di Azawaidah dan Kem Nusairat di dekatnya menewaskan seorang anak dan melukai 7 lainnya. Amerika Serikat siapkan sanksi ekonomi bagi Iran. Sanksi ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran. Perang antara Amerika Serikat dengan Iran memasuki babak baru. Setelah sebelumnya saling serang, kini kedua negara bersiap perang ekonomi. Amerika Serikat akan menyiapkan sanksi ekonomi baru terhadap Iran. Rencananya, sanksi baru akan diumumkan oleh Menteri Keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent, hari ini. AS menyebut langkah ini sebagai bagian dari isolasi ekonomi terkoordinasi terbesar dalam sejarah dunia. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga sempat menyebut sanksi akan dijatuhkan sampai Iran mau menghentikan proyek nuklirnya. Trump juga mendesak sekutu Amerika Serikat dan negara lain untuk menghentikan hubungan bisnis dengan Iran. Sebelumnya, AS dan Iran menandatangani memorandum kesepahaman Islam Abad pada 18 Juni. Perjanjian ini sempat mengakhiri operasi militer dan membuka jendela waktu 60 hari untuk negosiasi penyelesaian akhir. Batas waktu tersebut telah berakhir tanpa kesepakatan akhir. Kini, kedua negara saling klaim Selat Hormuz dan mengancam akan kembali saling serang. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menanggapi santai ancaman sanksi ekonomi Amerika Serikat. Araghchi tekankan Iran sudah biasa hadapi isolasi ekonomi. تکراریه از تحریم‌های فلج کننده که زمان اوباما مطرح شد تا فشار حد اکثری که دور اول خدای ترامپ مطرح شد تا الان تحریم‌های خرد کننده اینا همه با عناوین مختلف مطرح میشه. همون قلدری همیشگی هست که ما در سیاست‌های آمریکا دیدیم. به تعبیر یه فیلم تکراریه هی دوباره پخش میکنن. ما کاملا از حفظیم و میدونیم که چگونه باید با این مقابله کرد و برخورد کرد. این که از عملیات نظامی و این که میزنیم چنان میکنیم فلان میکنیم ها رسیدن دوباره به این که همون طرحهای قدیمی رو بیارن این نشون. Uni Emirat Arab pasang sangkar raksasa di sekeliling tangki minyak. Sangkar dipasang untuk melindungi dari serangan drone. Uni Emirat Arab memperkuat perlindungan infrastruktur energi mereka. Tangki penyimpanan minyak dan bahan bakar dilindungi struktur baja besar berbentuk sangkar. Sangkar ini dipasang di atas dan sekeliling tangki minyak termasuk di dekat Bandara Internasional Dubai. Langkah ini diambil sebagai pertahanan dari serangan drone kamikaze. Pembangunan pelindung ini sudah dimulai sejak Mei 2026. Otoritas Shanghai meluncurkan 100 terminal layanan bantuan wisata berbasis kecerdasan buatan di seluruh wilayah. Langkah ini dilakukan guna meningkatkan pengalaman perjalanan bagi wisatawan, menyusul peningkatan angka kunjungan selama musim panas. Otoritas Shanghai meluncurkan 100 terminal layanan bantuan wisata berbasis akal imitasi atau kecerdasan buatan di seluruh wilayah. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan pengalaman perjalanan bagi wisatawan yang menyusul peningkatan angka kunjungan selama musim panas tahun 2026. Nantinya, terminal-terminal tersebut akan didukung oleh agen AI khusus bernama Hu Xiaoyu yang mampu menawarkan layanan mulai dari navigasi dan penerjemahan secara waktu nyata hingga rekomendasi tempat wisata serta pemesanan tiket. Bahkan, terminal juga dapat membuat rencana perjalanan yang dipersonalisasi bagi para pengguna. Sementara itu, pihak operator menyampaikan basis data terminal akan berisi lebih dari 84.000 entry mengenai kegiatan budaya, objek wisata, dan acara olahraga di Shanghai, sekaligus terhubung langsung dengan 14.000 tautan pemesanan dan belanja.
di mana mesin-mesin ini dapat mendukung 10 bahasa yakni Mandarin, Inggris, Jepang, Korea, Perancis, Jerman, Spanyol, Thailand, Rusia, dan Arab, serta menerima pembayaran dalam lebih dari 120 mata uang. Adapun strategi ini dilakukan seiring dengan upaya Tiongkok yang terus meningkatkan penawaran wisata musim panas, dengan Shanghai muncul sebagai destinasi utama bagi wisatawan asing yang mengikuti tren cool Cina. Data resmi menunjukkan bahwa Shanghai menyambut 5,3 juta wisatawan asing pada paruh pertama 2026 atau meningkat 27,82% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.